Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi saya Aisyah Syarif Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi karakteristik setiap fase perkembangan, di mana materi ini terkait pada pembelajaran psikologi belajar matematika. Yuk kita simak dan tonton video ini sampai habis ya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu yuk, apa itu perkembangan? Menurut Santrok dan Yusen pada tahun 1992, perkembangan merupakan pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan berjalan. Yang pertama, fase pranatal, di mana kita saat itu ada pada dalam kandungan. Waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran, pada saat ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku, dihasilkan dalam waktu kurang lebih selama 9 bulan lamanya. Yang kedua, fase orok. Pada masa ini, perkembangan dalam kehidupan sangat pendek, dimulai saat lahir sampai usia 2 minggu. Pada masa ini, karakteristik orok memiliki perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan vokalisasi. Perkembangan fisik pada masa ini, berat badan orok yang normal kira-kira 3,5 kg dan panjangnya 50 cm. Dan biasanya berat badan laki-laki lebih berat daripada badan perempuan. Nah, yang kedua, vokalisasi. Perkembangan vokal pada orok dimulai dengan menangis, yang biasanya dimulai pada waktu lahir. Yang ketiga, fase bayi. Fase bayi ini dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai dengan akhir tahun kedua dari kehidupan. Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, intelijensi, bahasa, bermain, serta kepribadian. Beberapa ciri yang tampak pada fisik bayi yaitu tahun pertama pertumbuhan fisik sangat cepat daripada tahun selanjutnya. Pola perkembangan pada bayi laki-laki dan perempuan sama. Tinggi badan secara proporsional lebih lambat daripada pertumbuhan berat badan. Perkembangan intelijen. Sejak tahun pertama dari usia anak, intelijensi sudah mulai tampak dalam tingkah lakunya, contohnya dalam tingkah laku motorik dan berbicara. Perkembangan bahasa. Ada 3 bentuk berbahasa yang normal muncul dalam pola perkembangan bahasa, yakni menangis, mengoceh, dan isyarat. Perkembangan bermain. Pada masa ini, bayi bersifat bebas dan spontan yang ditandai dengan tidak adanya aturan dan lebih bersifat bermain sendiri daripada dengan orang lain. Yang terakhir, perkembangan kepribadian. Pada masa ini berkembang setiap egosentris, ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan menghiraukan kepentingannya orang lain. Keempat, fase kanak-kanak. Biasanya disebut pada masa prasekolah TK, yaitu umur kisaran 5-6 tahun. Fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir. Kadang-kadang ini disebut masa prasekolah, di mana mereka sudah mulai sekolah, yaitu sekolah TK. Selama fase ini, mereka belajar melakukan sendiri banyak hal dan berkembang keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan untuk bersekolah dan memanfaatkan waktu selama berjam-jam untuk bermain sendiri ataupun dengan temannya. Pada fase ini, kanak-kanak berusaha pula berlatih untuk tampil berbicara, sehingga akan didapati mereka melakukan monolog atau berbicara sendiri yang seolah-olah sedang berbicara dengan orang lain. Memasuki kelas 1 sekolah dasar ataupun TK, yaitu taman kanak-kanak, menandai berakhirnya fase ini. Yang kelima, fase anak sekolah, yaitu fase usia sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini pada usia sekolah dasar 7-12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif. Yang kedua, perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata dan kalimat.
Yang ketiga, perkembangan sosial. Pada perkembangan sosial ini, pencapaian tantangan dalam hubungan sosial pada usia ini anak mulai memiliki kesanggupan untuk menyesuaikannya dirinya sendiri kepada sikap yang kooperatif, yaitu bekerja sama atau mau memperhatikan kepentingan orang lain. Yang keempat, perkembangan emosi. Pada usia ini, anak sekolah mulai menyadari bahwa mengungkapkan emosi secara kasar tidaklah diterima di masyarakat. Oleh karena itu, mereka mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Yang kelima, perkembangan moral. Anak mulai mengenal konsep moral, mengenal tingkah baik buruknya pertama kali dari lingkungan keluarga. Usaha menanamkan konsep moral sejak dini merupakan hal yang seharusnya, karena informasi yang diterima anak mengenai benar, salah, atau baik buruk akan menjadi pedoman pada tingkah lakunya di kemudian hari. Yang keenam, perkembangan penghayatan keagamaan. Pada masa ini, perkembangan tersebut ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sikap agama bersifat reseptif disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan dan pemahaman ketuhanan diperoleh secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator dalam semesta. Dan yang terakhir yaitu fase remaja. Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting. Diawali dengan matangnya organ-organ fisik sehingga mampu berproduksi. Masa remaja ini diawali dengan remaja awal yaitu 12-15 tahun, remaja tengah yaitu 15-18 tahun, dan remaja akhir itu 19-22 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentangan kehidupan individu, di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat dalam perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri-ciri yaitu seks primer dan seks sekunder. Yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, operasi kegiatan-kegiatan mental tentang berbagai gagasan. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret. Nah, yang ketiga itu perkembangan emosi. Remaja merupakan puncak emosilitas, yaitu berkembangnya emosi yang sangat tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, mempengaruhi berkembangnya emosi. Remaja dalam proses perkembangannya berada dalam iklim yang kondusif, cenderung akan memperoleh perkembangan emosi yang secara matang, terutama pada masa remaja akhir. Yang keempat, perkembangan sosial. Kemampuan untuk memahami orang-orang sekitar. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik, menyangkut sifat-sifat pribadi dan nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalani hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, yaitu contohnya sahabat, baik melalui jalinan maupun percintaan. Remaja juga dituntut untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun teman-temannya. Yang kelima, perkembangan kepribadian. Fase remaja merupakan saat yang paling penting pada perkembangan dan integrasi kepribadian. Nah, faktor-faktor dan pengalaman baru tampak terjadi perubahan kepribadian pada masa remaja. Yang satu, perolehan pertumbuhan fisik. Yang kedua, kematangan seksual disertai dorongan emosi yang baru. Ketiga, kesadaran terhadap diri sendiri. Dan keempat, kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual. Dan yang terakhir itu problem remaja. Remaja sebagai individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan dan kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan kehidupannya. Jadi remaja juga akan berproses dalam masalah-masalah yang
datang pada dirinya, dan mereka memerlukan solusi, bimbingan, dan wawasan yang baik supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, segitu saja video pembelajaran dan pembahasan mengenai karakteristik setiap fase perkembangan, di mana dimulai dari fase pranatal, fase orok, fase bayi, fase sekolah TK, fase sekolah dasar, dan terakhir fase remaja dengan masalahnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.